Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Megawati Hangestri saat ini sedang menjalani musim kedua di Liga Voli Korea Selatan dengan Red Sparks setelah pelatih Ko Hye-jin kembali memilih Mega pada program Asian Draft Quarter. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun dari Red Sparks. Di musim keduanya, Megawati Hangestri mendapatkan kenaikan gaji dari yang sebelumnya hanya $100.000 AS menjadi $150.000 AS. Namun jika melihat aturan KOVO, di musim ini bisa menjadi yang terakhir untuk Megawati Hangestri tampil di Korea. Hal itu diungkap oleh agen Megawati Hangestri di Korea Selatan yang menjelaskan regulasi baru untuk pemain asing Asia di Liga Voli Korea. Sebelumnya kita tahu jika pemain asing yang berasal dari sistem kuota Asia KOVO hanya dibolehkan untuk dikontrak selama 2 musim saja. Kabarnya, KOVO pun merubah aturan tersebut agar para pemain asing asal Asia bisa berlaga di Liga Voli Korea lebih dari 2 musim. Tapi terkait hal tersebut, muncul pro dan kontra di kalangan penggemar yang banyak dari mereka menilai jika aturan tersebut justru hanya menguntungkan pihak klub. Berdasarkan peraturan KOVO saat ini, banyak fans Indonesia yang penasaran bahkan sampai mengungkapkan kekhawatirannya jika musim ini berakhir, ujar agen Megawati Hangestri dikutip dari tayangan di kanal YouTube Negawasup. Apakah Megawati masih bisa bermain untuk Jung Kwanjang tahun depan atau bergabung dengan tim Korea lain dan masih main di V-League tahun depan? Sambungnya. Pada video tersebut, agen Megawati Hangestri mengatakan jika Mega bisa saja bermain di Korea lebih dari 2 musim. Banyak pertanyaan mengenai hal-hal seperti itu dan menurut aturan yang berlaku saat ini, pemain kuota Asia bisa bermain untuk satu tim selama 3, 4, bahkan 5 tahun. Namun bagaimana caranya? Kata agen Megawati Hangestri. Jika Jung Kwanjang, Red Sparks, ingin memberikan perpanjangan kontrak untuk Mega setelah musim ini dan Megawati Hangestri setuju, maka Megawati Hangestri bisa bermain untuk Red Sparks hingga tahun depan, sambungnya. Tapi kalau Megawati menolak tawaran tersebut, maka dia tidak bisa bermain selama 2 tahun sesuai aturan KOVO. Menurutku ini bukan aturan yang bagus, ungkapnya. Aturan baru itulah yang dinilai oleh banyak orang justru merugikan pemain asing dan hanya menguntungkan klub. Pasalnya, Megawati Hangestri tidak akan bisa kembali bermain di Liga Voli Korea selama 2 musim jika dirinya menolak perpanjangan kontrak dari Red Sparks di akhir musim ini. Hal itu dinilai merugikan pemain karena klub bisa saja memberikan bayaran lebih rendah kepada pemain asing. Dan jika tawaran tersebut ditolak, maka sang pemain tidak diperbolehkan bermain di Liga Voli Korea untuk 2 musim ke depan. Tim bola voli Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks secara tragis menelan kekalahan pertama mereka pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pertandingan Red Sparks versus IBK Altos di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, telah selesai digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Red Sparks tumbang lewat pertandingan 5 set penuh saat menjamu Hwaseong IBK Altos di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024. Kekalahan perdana diterima Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan usai takluk dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15. Jalannya pertandingan. Kebuntuan sudah didapat Red Sparks sejak awal laga walau mengambil servis duluan untuk membuka laga. IBK Altos tampil solid dalam pertahanan mereka yakni lewat blok dan dik hingga berhasil mencetak 4 poin beruntun. Time out langsung diambil pelatih Ko Hye-jin, rotasi dilakukan dengan menukar posisi Megawati yang bermain di pos 4, sementara Pyo Sung-ju beralih ke pos 2. Namun, situasi tersebut juga belum berjalan hingga IBK Altos melesat hingga technical timeout pertama dengan keunggulan 8-0. Red Sparks baru pecah telur setelahnya melalui serangan quick dari middle blocker, Jung Ho-yang. Megawati akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini setelah beberapa kali percobaan gagal. Red Sparks mulai mengejar ketertinggalan pada skor 5-10. Akan tetapi, permainan Red Sparks masih belum menemukan ritmenya dan semakin kesulitan setelah tertinggal 10 poin pada skor 9-19.
Blok Red Sparks selalu berhasil ditembus penyerang tim tamu melalui Victoria dan Chak, Hwang Min Keong, dan Yuk Seo Yang. Rotasi besar-besaran dilakukan dengan menarik keluar 3 speaker inti yakni Megawati, Pyo, dan Bukilit untuk digantikan oleh Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Shin Eun-ji serta Nohran yang digantikan Choi Hyo-seo. Pergantian tersebut mampu menambah 3 poin beruntun bagi Red Sparks untuk memperkecil skor menjadi 13-21. Namun, timeout yang diambil pelatih Kim Ho-chol berhasil membawa IBK Altos segera menutup set pertama. Set kedua poin pembuka diraih Red Sparks setelah spike keras Megawati menghasilkan blok touch. Namun, blok yang sangat tinggi dari IBK Altos membuat mereka balik memimpin 2 angka pada skor 5-3. Perlahan, Red Sparks mencoba mencari celah melalui serangan Mega yang akhirnya berhasil memimpin lagi pada skor 8-6 di technical timeout. Setelah itu, perlahan serangan Red Sparks juga membaik hingga berhasil mempertahankan keunggulan pada technical timeout dengan skor 16-13. Red Sparks menambah keunggulan lagi lewat spike keras Megawati dari posisi 2. Namun, IBK Altos berhasil mengejar bahkan membalikkan keadaan setelah mencetak 5 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 18-17. Red Sparks bahkan harus tertinggal 2 angka pada 18-20, tetapi Megawati dan kawan-kawan mampu bangkit dengan membalas 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor lagi menjadi 23-23, tetapi serangan bertubi-tubi dari Bukilit akhirnya membuat Red Sparks menyamakan kedudukan. Pada set ketiga, Red Sparks mulai tampil lebih stabil setelah berhasil memimpin dengan skor 8-4 pada technical timeout. Keunggulan Red Sparks bertahan cukup aman sampai technical timeout dengan skor 16-9. Mantan kapten Red Sparks, Lee So Yang kemudian sempat diturunkan tetapi hanya sebentar lalu kembali ditarik keluar. Red Sparks akhirnya berhasil merebut set ketiga untuk sementara membalikkan kedudukan. Memasuki set 4, duel kembali berlangsung alot setelah kedua tim saling berbalas angka dan bergantian unggul setelah skor tetap seimbang pada 11-11. Namun, Red Sparks harus kehilangan momentum setelah tertinggal 4 poin pada skor 19-23. Red Sparks membuka harapan comeback setelah mencetak 3 poin beruntun menjadi 22-23, tetapi IBK Altos akhirnya berhasil memaksa laga berlangsung sampai set terakhir. Pada set pemungkas, awal yang kurang baik bagi Red Sparks setelah harus tertinggal duluan dengan skor 1-6. Red Sparks sempat membalas 2 poin, tetapi IBK Altos segera membalas dengan 3 poin untuk membuat keunggulan mereka semakin nyaman pada 9-3. Lee So Yang kembali diturunkan untuk menggantikan peran Yuk Seo Yang. Red Sparks sempat memperkecil skor menjadi 9-12, tetapi akhirnya kandas.